La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa dipertemukan kembali dalam kajian. Insyaallah melanjutkan pembahasan tentang tauhid ya. Mudah-mudahan dalam rangka untuk terus menguatkan ya iman kita, menguatkan tauhid kita dengan terus menambah ilmunya, mengilmui bagaimana bertauhid itu, supaya tidak ada celah ya bagi setan di dalam menggoda kita, di dalam menjerumuskan ya dalam masalah tauhid ini ya, karena ini merupakan pokok dari ajaran agama kita, di mana setan terus berusaha untuk menggelincirkan manusia, sehingga tanpa sadar banyak ya di antara kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai muslim ya, tetapi dalam prakteknya tidak murni lagi ketauhidan mereka ya, bercampur dengan kesyirikan ya, bercampur dengan kemusyrikan. Inilah yang harus terus kita berusaha ya, membersihkan ya, hati kita ya, memurnikan tauhid kita kepada Allah ya, yang terus dibuktikan dalam peribadahan kita yang murni semata-mata karena Allah, bergantung hanya kepada Allah, tidak lagi menggantungkan ya kepada hal-hal yang lain. Kita yakin bahwa Allah lah yang akan memberikan kita pertolongan. Tawakallah hanya kepada Allah. Jangan sampai kemudian menggantungkan kepada yang lain, disangkanya ya kalau ke Allah langsung ya tidak manjur gitu ya, belum terlihat hasilnya, sehingga mencari tempat bergantung yang lain. Malam hari ini kita masuk kepada bab kelima ya dari kitabnya, yaitu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Jadi harus bangga Pak ya kepada jalan dakwah ini. Inilah jalanku ya, yang mengajak kepada Allah. Ya, karena dakwah itu tentu adalah melanjutkan tugas Rasulullah SAW. Karena setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi yang lain. Lalu kepada siapa tugas dakwah itu diembankan? Ya, kecuali kepada kita sebagai umatnya. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu kan masih ada nabi yang melanjutkan ya, ketika meninggal satu nabi, datang nabi berikutnya melanjutkan dakwahnya. Ya, tetapi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di. Dan itu tegas ya, Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup dari para nabi, tidak mungkin ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Maka tidak ada lagi nabi yang melanjutkan dakwah itu.
Makanya dipilihlah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Keistimewaan umat Nabi Muhammad diberikan tugas dakwah. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Jadilah kalian umat yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kalian menjadi umat terbaik, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa disebut umat yang terbaik? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dipilih sebagai umat terbaik itu kenapa? Karena melakukan dakwah. Jadi harus bangga Pak, dengan jalan dakwah ini. Ya, bisa hadir di pengajian. Ini dakwah. Jadi bagi umat Islam, umatnya Rasulullah, ya dia tidak boleh merasa cukup dengan melakukan ibadah-ibadah ritual saja. Apalagi yang sifatnya untuk individu pribadi. Yang penting saya udah benar. Datang ke masjid, pulang, salat, pulang. Ya, kalau tidak ada ketertarikan terhadap majelis ilmu, terhadap dakwah, di mana setiap kita mendapatkan pemahaman terhadap satu ayat, terhadap satu hadis, lalu kemudian kita sampaikan lagi kepada yang lain, dan cara menyampaikan itu dengan cara apa saja? Ya, baik dengan buat kajian lagi seperti itu. Ya, atau ngobrol-ngobrol di rumah, di jalan, di warung kopi, ya kan, sambil ngopi. Yang penting disampaikan, balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itulah umat Rasulullah yang punya kepedulian terhadap dakwah. Makanya sampai para ulama itu mengatakan zakat itu kan salah satunya adalah untuk fisabilillah. Fisabilillah itu maknanya li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah. Ya, meninggikan kalimat Allah itu dengan apa? Dengan jihad dan dengan dakwah. Makanya kalau ada masjid, satu masjid itu hanya untuk dipakai sholat 5 waktu saja, tidak ada pengajian di situ, tidak ada dakwah, ya maka masjid tersebut tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Karena fisabilillah itu harus ada jihad, harus ada dakwah. Tapi kalau satu masjid itu mengadakan dakwah, pengajaran ilmu-ilmu Islam, ya baik untuk para bapak-bapaknya, untuk ibu-ibunya, untuk anak-anaknya, ya maka dengan adanya berjalan dakwah di dalam masjid itu berhak mendapatkan hak zakat fisabilillah. Jadi kalau cuma masjidnya sholat 5 waktu itu belum fisabilillah, karena belum lilai kalimat itu. Ya. Nah, jadi umat Nabi Muhammad ini selain punya tugas ibadah kepada Allah, dia punya tugas dakwah. Makanya jangan berhenti Pak, terus. Ya, sambil berusaha ngajak yang lain. Ya, karena dalam lanjutan ayatnya dakwah tidak sekedar dakwah, tapi ala basiratin, di atas basiroh. Apa itu basiroh? Ilmu. Dakwah itu harus pakai ilmu, maka terus tambah terus ilmu itu dengan kajian ilmu seperti itu, menggali pemahaman-pemahaman dari Quran, dari hadis yang benar. Ketika kita sudah paham, ya jelas, ya dan yakin dengan pemahaman tersebut, baru sampaikan. Jangan mengawang-awang. Ya nanti bisa menyesatkan, bahaya.
Dipahami dulu dengan benar. Ana wa manitabani, saya dan yang mengikutiku. Ya, nah di sini menunjukkan ada kelompok bersama-sama, berjamaah. Ya, jadi dakwah itu kalau secara bersama-sama, ya, secara berkelompok itu lebih kuat. Ya, lebih kuat, lebih termanage. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini penting, bahwa dakwah itu capaiannya adalah menghilangkan kesyirikan, menghilangkan kemusyrikan, ya. Bahkan dia menjadi prioritas utama. Prioritas utama itu ya agar umat itu memurnikan tauhid, ya, meninggalkan kesyirikan, karena itu inti daripada ajaran Islam sebelum kepada yang lain-lain. Karena sebelum memperbaiki hubungan sama manusia, hubungan dengan kemasyarakatan, ya, maka harus dimulai dengan memperbaiki hubungan dengan Allah dulu. Kalau hubungan dengan Allah baik, baru yang lain. Inilah dakwah itu punya prioritas. Ya. Jangan sampai kita terus berusaha memperbaiki hubungan ya dalam keluarga, kajian-kajian tentang keluarga, ya, tapi melupakan bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah yang paling pertama adalah tauhid. Ya, makanya dalam hadis, ya, di sini penulis rahimahullah taala mencantumkan hadis bahwa prioritas dakwah yang pertama adalah tauhid. Ya, yaitu ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat, ya, yang bernama Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya, Rasul mengutus, ya, sahabat ini untuk berdakwah ke negeri Yaman itu. Nah, lalu Rasulullah SAW menyampaikan pesan, yaitu tentang apa yang harus didakwahkan. Dan ini merupakan tahapan yang didakwahkannya itu. Apa dulu? Ya kan? Baru apa tahapannya. Ya, kata Rasulullah, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz, akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, maka jadikanlah yang pertama kamu dakwahkan, ya, yang kamu dakwahkan kepada mereka, syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan tauhid. Wa fi riwayat, dan dalam satu riwayat, ila an yuwahhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Jadi dakwah itu dulu. Ya. Kadang kita sudah banyak berbicara tentang hal-hal lain, tema-tema yang lain. Tapi umat ini masih belum benar tauhidnya. Umat ini masih banyak melakukan kesyirikan. Ya, berarti kan belum menjalankan prioritas. Ya. Karena amalan-amalan, ya, meskipun itu banyak gitu, ya, baik, itu tidak akan ada artinya kalau tidak dibangun di atas tauhid. Akan gugur semua. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa kalau orang melakukan kesyirikan, ya, layah batanna, maka akan gugurlah, ya, amal-amal itu.
Ya. Jadi dakwah-dakwah yang lain, dorong misalnya untuk berinfak, bersedekah, berakhlak baik kepada sesama. Iya kan? Banyak ya, dakwah amal soleh, ya sangat banyak itu. Tapi umat ini masih melakukan kesyirikan, tidak murni dalam ibadahnya kepada Allah, maka akan gugur semua amalan. Maka inilah pentingnya prioritas yang Rasulullah SAW amanatkan kepada sahabat, termasuk kepada kita semua sebagai umatnya. Agar yang pertama kali didakwahkan adalah mentauhidkan Allah. Kalau tauhidnya sudah benar, kata Rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka telah mentaatimu ya untuk hal itu, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, anallahu aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau tauhidnya udah benar, amalan yang paling utama dulu, jangan dulu yang lain-lain, yaitu sholat 5 waktu diperbaiki dulu. Ya, ini kan udah bicara masalah politik gitu ya, masalah negara, tapi sholatnya belum diperbaiki. Ya, nah itu nggak ada nilainya. Ya, karena kebaikan ya secara sosial, ya, secara kemasyarakatan. Ya, apalagi untuk menegakkan ya hukum Allah dalam negara, ya itu kan besar. Maka itu dimulai dengan memperbaiki individunya dulu, fardu ainnya dulu diperbaiki, dan itu pondasi. Ya, karena kalau individunya baik, karena masyarakat itu kan kumpulan dari individu. Kalau dimulai dari sana, ya, dan kadang kita jangan menyepelekan. Ya, jangan menyepelekan pembahasan gitu, membahas toharoh, membahas sholat, karena itu pondasi. Ya, karena itu pondasi. Ya, diperbaiki terlebih dahulu. Ya, makanya, dan itu sabar. Menuntut ilmu itu perlu proses. Ya, makanya di kajian fikih kita masih membahas tentang fikih sholat. Sabar gitu, kita perbaiki satu persatu di setiap babnya. Nanti kita beralih ya, setelah sholat beres nanti masalah zakat, masalah saum, masalah haji, baru nanti masalah muamalahnya. Ya, masalah muamalah. Nah, jadi ini berikutnya masalah sholat. Ya, lalu kata Rasulullah, fa'inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah di sini maksudnya sedekah wajib, yaitu zakat. Karena zakat juga disebut sedekah, ya kan? Tapi maksudnya zakat. Yaitu konsep dari zakat itu tu'khadhu min agniyaihim faturadu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin. Itulah zakat. Sehingga ada keseimbangan, ada balance ya di masyarakat itu tentang ekonomi. Jadi tidak akan terjadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Beda dengan pajak, Pak, konsepnya. Pajak itu dari dulu itu diambil dari orang miskin lalu dinikmati oleh orang kaya. Konsepnya dari dulu kan begitu. Pajak itu. Makanya kalau konsep pajaknya seperti itu tuh haram. Ya, karena faktanya orang-orang miskin, Pak, yang dikenai. Sedangkan orang-orang kaya, pengusaha itu kan banyak
diberikan toleransi, dimaafkan, bahkan dihanguskan gitu. Pajaknya itu. Ya apa istilahnya itu? Amnesti ya. Diberikan banyak kan amnesti. Tapi kalau orang miskin, ya pajak itu dibenarkan kalau seperti zakat, kalau seperti diambil dari orang kaya. Orang miskin jangan dibebani pajak. Ya, karena kita lihat kan pengusaha-pengusaha kecil itu dibebani pajak yang besar. Tiba-tiba datang. Jadi ketika masih merintis berusaha dari nol tuh negara tidak hadir, tidak bantu gitu. Ya kan, bahkan cenderung dipersulit. Ketika sudah maju datang lagi pajak. Kan itu zalim. Ya, dan jelas-jelas pajaknya dipakai dikorupsi. Kemudian digunakan program-program yang mubazir. Ya, berapa itu anggaran negara yang mubazir yang besar, sia-sia untuk program ya MBG misalnya. Kenapa justru yang koar-koar yang ini justru orang-orang kaya agar tetap dilaksanakan, ya kan? Jadi banyak program yang justru menghamburkan ya, anggaran. Itu kan yang tidak termakannya aja sampai berapa? 1,5 triliun ya, tidak salah itu mubazir yang tidak dimakan itu makanan. Ya ada yang basinya, ada yang ya tidak disukai oleh anak-anak, akhirnya jadi pakan itu ternak. Ya, nah inilah konsep zakat, Pak. Jadi zakat mah konsepnya diambil dari orang kaya, kembalikan kepada orang miskin. Nah kalau pajak konsepnya begitu, kemudian juga memang negara membutuhkan, Pak. Sebetulnya kan dalam konsep Islam itu pajak itu bukan pemasukan utama, Pak, untuk negara itu. Ya harusnya manfaatkan dulu kekayaan alam, dikelola dengan baik. Kan alam Indonesia itu kaya ya. Kenapa tidak diambil dari kekayaan itu, dikelola untuk membiayai negara? Tidak bersyukur itu pada Allah, malah terus aja mengandalkan pajak. Pajak itu dalam konsep Islam dia jalan terakhir. Ya, jadi kalau darurat ya ini mah bukan dalam hal darurat, justru malah jadikan utama. Hari negara nggak diurus kekayaan alam. Nah ini yang jadi masalah. Ya, nah baru ya. Jadi ketika tentang sholat, hubungan dengan Allah baik, perbaiki terutama masalah zakat, karena konsep zakat ini untuk terjadinya keseimbangan. Jadi Islam ini sangat memperhatikan dalam masalah ekonomi. Zakat itu kan dampaknya pada ekonomi, pemerataan. Ya, jadi jangan sampai orang kaya itu sangat kaya sekali, orang miskin sekali. Dengan ada zakat itu jadi ada keseimbangan. Ada bagian di dalam mata orang kaya itu, bagiannya orang-orang miskin. Makanya mustahik yang paling utama itu kan fakir miskin. Ini mustahik yang prioritas. Nah, fa in matauka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Jika mereka sudah mentaati hal itu, maka berhati-hatilah. Nah, ini Rasul memperingatkan ya dari harta pilihan mereka, maksudnya jangan kamu mewajibkan di luar kewajiban. Ya, jadi walaupun kepada orang kaya ya tetap harus adil. Ya, jangan kemudian melebihi yang harusnya
kewajiban zakatnya sekian, lalu ditambah-tambahi. Gitu ya. Dan takutlah doa orang yang dizolimi, ya, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Ya, jadi tidak boleh berbuat zalim. Nah, sekarang berapa banyak Pak kezaliman ya di negara kita. Ya, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, ya itu tidak mendapatkan haknya. Ya, bahkan ketika satu anggaran itu dialihkan, ya besar-besaran ya kepada satu program, itu kan malah mengambil dari yang lain. Ya, pendidikan yang harusnya bagaimana mensejahterakan gurunya, memperbaiki bangunan-bangunannya, itu malah tidak jadi prioritas. Ya. Karena kan tanpa negara ngasih makan anak-anak pun pasti orang tua akan berusaha ya untuk masalah makan. Ngasih makan anak-anaknya. Ya, akhirnya justru malah jadi ladang untuk mencari keuntungan para pengusahanya. Ya, jadi bukan benar-benar ini ingin mensejahterakan rakyat. Ya. Nah, inilah ya bagaimana prioritas dakwah yang disampaikan oleh Rasul. Nah, kemudian juga satu hadis lagi ya dikemukakan di satu peristiwa ya, yaitu menjelang perang Khaibar ya. Perang Khaibar itu perang melawan Yahudi. Khaibar itu satu tempat di dekat Madinah ya, di mana itu merupakan tempat benteng ya terakhir orang-orang Yahudi. Jadi ketika orang Yahudi diusir dari Madinah satu persatu ya, ada 3 kabilah itu, mereka kemudian berkumpul di Khaibar. Ternyata ketika di Khaibar itu kan belum berhenti untuk memerangi kaum muslimin. Mereka terus berusaha memprovokasi ya, mengajak kepada orang-orang musyrik Mekah dan seterusnya untuk menyerang kaum muslimin. Nah, maka di tahun 7 Hijriah Rasulullah SAW dengan para sahabat ya siap untuk mengepung benteng terakhir Yahudi itu di Khaibar. Nah, lalu Rasul akan menunjuk seorang pemimpin yang akan memimpin perang Khaibar ini. Nah, Rasul menjanjikan, ya hadis ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Rasul mengatakan, "Lautiyanna rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Yaqtahullahu ala yadayhi." Niscaya aku akan berikan bendera ini, artinya mengangkatnya sebagai pemimpin perang, kepada seorang laki-laki besok yang lelaki tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ya, siapa yang gak tertarik Pak? Dijanjikan oleh Rasul, lelaki itu mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya. Ya, fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Ya, maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan terserahi bendera tersebut. Jadi masing-masing berharap ya di malam harinya itu mereka berharap agar ditunjuk. Kenapa? Karena dijanjikan kemuliaan, gitu. Dicintai Allah dan Rasul. Pasti masuk surga orang dicintai Allah dan Rasulnya. Sampai kan pada saat sholat itu ya, sholat subuh itu, diantaranya Umar itu menonjolkan diri gitu, agar dia gitu ingin ditunjuk sekelas Umar bin Khattab, karena mereka berlomba untuk mendapat kemuliaan itu. Nah, ketika pagi harinya, malam asbahu qada Rasulullah belum yarjuna, semuanya berharap agar mereka yang diberi bendera itu. Lalu Rasul bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di manakah
Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasul menanyakan, lalu diberitahukan bahwa Ali itu sedang sakit mata. Ya, lalu disuruh dipanggil. Nah, oleh Rasul itu pakai ludah beliau. Pakai ludah lalu dioleskan ya ke mata Ali bin Abi Thalib yang sakit itu, lalu sembuh. Ya, lalu sembuh. Ya, ini termasuk kemujizatan dan juga mungkin bisa diteliti juga secara medis. Bagaimana ludah itu bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit mata. Di samping ini ada kemujizatan ya dari Rasulullah. Fabaru'a kalam takun bihi wajah, maka Ali itu sembuh sakit matanya itu, seakan-akan tidak sakit sebelum. Nah, maka Rasul pun memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi lelaki yang dijanjikan tadi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, diamanahi sebagai pemimpin. Nah, lalu Rasul berpesan, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatin. Ya, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Nah, coba bayangkan ya, dalam kondisi perang untuk memerangi orang Yahudi tidak melupakan kewajiban dakwah. Jadi ketika memerangi musuh, jangan lupa sebelum nanti ya musuh itu diserang, ya musuh itu dilawan, ya ajak dulu kepada Islam, ud'uhum ilal Islam. Ajak dulu, tawarkan dulu. Jadi dalam kondisi perang pun umat Islam itu tetap ya mengemban amanah dakwah itu, karena inilah yang menjadi inti. Ajak dulu barangkali mereka mau masuk kepada Islam. Ud'uhum ilal Islam. Ya wa ahbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi, dan beritahukan kepada mereka terhadap yang wajib atas mereka dari hak Allah di dalamnya. Nah, inilah tauhid itu. Jadi hak Allah itu agar bertauhid, hanya menuhankan, hanya beribadah kepada Allah. Ya, tidak menyembah kepada yang lainnya. Ya, lalu Rasul memberitahukan keutamaan dakwah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau Allah memberi hidayah melalui perantaraanmu kepada seorang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah itu harta yang paling mahal di zaman itu. Ya, kalau di zaman sekarang misalnya apa? Mobil yang paling mahal. Yang paling mahal mobil apa? Ya, jadi artinya harta yang paling mahal pada zaman, sesuai zamannya. Ya. Jadi sekarang ada mobil yang paling mahal, maka maknanya adalah kamu bisa mengajak satu orang ya berdakwah kepadanya, dia menerima Islam, ataupun yang tadinya dia masih syirik lalu jadi bertauhid, ya masih maksiat ya menjadi bertobat, yang tidak sholat menjadi sholat. Itu kan dakwah. Nah, satu orang saja itu pahalanya lebih baik dari harta yang paling mahal yang ada sekarang. Ya, apalagi 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan berapa orang. Di sini sudah lumayan nih, berapa orang. Kalau dikumpulkan udah kaya. Gitu ya. Jadi dai insyaallah dengan keutamaan yang tadi, ya sebetulnya dia adalah orang yang kaya. Jadi dai itu, ya karena pahalanya ternyata luar biasa yang dijanjikan itu. Nah, inilah ya pentingnya di dalam berdakwah, ya dalam berbagai kesempatan kita terus berdakwah ya dengan membekali diri dengan menambah ilmu tadi itu. Nah, setiap ada ilmu yang kita ketahui, yang kita berusaha amalkan,
lalu kita ajak kepada yang lain. Jangan mencukupkan untuk diri kita sendiri. Ya. Allah alam bisawab. Kalau ada yang tanya, silakan. Ya. Ini untuk membahas bahwa untuk menemukan rasa istilahnya kita itu seperti apa. Ini penting sedikit agak sedikit pribadi. Saya kebetulan beberapa tahun ini mengawati Ustaz berkhutbah. Ini mah di luar konteks tadi Ustaz berceramah. Ketika Pak Ustaz menghadapi bulan Ramadan, saya 2 kali dan Pak Ustaz baik. Saya jadi sama Ustaz dengan begitu fullnya ketika 10 hari terakhir di masjid. Saya ketemu pertanyaan besar sampai sekarang bertanya, hal apa sih yang bapak bisa berikan tanamkan ke keluarga bapak sehingga bapak dengan begitu fullnya bisa di sini gitu Pak. Karena saya pribadi untuk menemukan hal tersebut susah Pak. Kadang-kadang saya ingin seperti 10 hari terakhir tuh itikaf. Tapi kebetulan kok kadang-kadang pekerjaan itu malah banyaknya 10 hari terakhir gitu Pak. Seperti itu Pak. Kadang-kadang keluarga juga udah lah ya mendingan Pak kerjaannya dulu gitu Pak. Terima kasih. Ya memang kalau itikaf itu kan salah satu amalan yang hukumnya sunnah dan tidak wajib. Bagi yang mampu silakan. Bagi yang belum mampu, ya tidak hanya melalui itikaf diam di masjid saja. Ya karena kan hakikatnya tadi kalau untuk urusan tauhid yang menjalankan tauhid, kekuatan itu kan di hati. Asal dikuatkan saja di dalam hati. Apalagi kita sebenarnya ingin di masa malam, itu kan dari segi niat saja sudah diberi pahala oleh Allah. Punya keinginan. Ya, kalau kita kan bisa melakukan itikaf itu ya karena pekerjaan yang kita lakukan memang mendukung untuk itu. Sebagai pengajar dan guru, ya, mengisi pengajian itu kan waktunya lebih fleksibel. Kalau yang bekerjanya terikat ya di satu lembaga, itu kan ya terkadang ya kebanyakannya belum mendukung gitu ya dalam pelaksanaannya. Ya itu karena faktor pekerjaannya seperti itu. Ya. Dan yang paling intinya tadi sudah ada niat itu sudah bagus. Apalagi merasa yang lain bisa, ya saya belum bisa. Nah itu berarti sudah iman sudah ada. Ya, tauhid itu sudah ada. Cuma kan kita bisa memaksimalkannya dengan cara yang kita mampu. Ya, dengan kita meluruskan ya dia menguatkan iman ya lalu datang ke masjid. Karena 10 hari terakhir full di masjid pun belum menjamin imannya bagus, imannya tinggi belum tentu. Itu kan amalan tampilan di luar ya. Yang paling inti itu di dalam hati. Jadi seperti itu, jadi tidak apa-apa ya, karena dia hukumnya juga sunnah dan tidak wajib. Ya barangkali nanti kalau sudah pensiun banyak waktu lah. Kalau sudah pensiun. Baik.